Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Pi dulu, Pi. Ntar baru Ustaz. Boleh. Halaman 374. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, al-mayyitul muhrimu la yuf'alu bihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrimi listimrari hukmil ihrami ba'da wafati. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, dia lagi haji, dia lagi umrah, telah berpakaian ihram, dia meninggal, maka tidak dilakukan dengannya sesuatu dari perkara-perkara yang haram atas orang yang muhrim, karena terus menerusnya hukum ihram setelah wafatnya itu. Apa artinya? Lihat di footnote-nya ya. Bidali lima warodah annahu yub'atu mulabbiyan, dengan dalil yang warid bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiyah, dia bertalbiyah. Lakin la fidyata ala man fa'ala bihi dalika, tetapi tidak ada dam kepada orang yang melakukan hal itu. Orang yang lagi ihram kan kagak boleh nyukur rambut, nggak boleh kan? Nggak boleh pakai wangi-wangian. Ketika dia meninggal dunia itu sama, tidak boleh dilakukan seperti saat dia ihram. Jadi dimandiinnya itu jangan pakai wangi-wangian, rambutnya nggak boleh dipotong. Namun kalau orang yang ihram dia melakukan hal-hal yang diharamkan, kan dia ada dam. Tapi ketika dia meninggal dunia, rambutnya kepotong atau seumpama pakai wangi-wangian, maka tidak ada bayar dam di situ. Afdolnya untuk orang yang mati dalam keadaan ihram, maka nggak boleh dia lakukan semua itu, karena hukum ihramnya akan terus langgeng sama seperti dia hidupnya. Terus yusannu ayyakunal ghasilu aminan fa in ra'a khairan zakarahu
au diddahu satarahu. Disunnahkan bahwa orang yang memandikan mayit itu adalah orang yang terpercaya. Jika dia melihat kebaikan, maka ia menceritakannya, atau melihat sebaliknya, maka ia menutupinya. Wujuban, secara wajib, illa limaslahatin, kecuali karena kemaslahatan, kakaunihi mutajahiran bifiskihi au mubtadi'an, seperti keadaannya adalah orang yang nyata-nyata dengan kefasikannya atau pelaku-pelaku bid'ah. Tuh dia tuh yang suka ngapir-ngapirin orang. Lagi gua mandiin, mukanya gosong. Boleh ceritain tuh begitu. Tuh orang tuh yang suka ngapir-ngapirin orang tuh, yang suka bid'ahin orang, yang suka nyalahin orang, yang suka nyesat-nyesatin orang. Gua lagi mandiin dia, mukanya gosong. Boleh ceritain begitu. Buat jadi pelajaran, supaya jangan gampang ngapir-ngapirin orang, nyalahin orang, bid'ahin orang, nyesat-nyesatin orang. Terus Al-aula fi ghuslir rajuli ar-rijalu wal afqahu minhum muqaddamun wa yajuzu ghuslu zawji li zawjati wal aksu. Dan yang paling utama dalam memandikan laki-laki adalah laki-laki, dan yang paling faqih dari mereka adalah didahulukan. Dan boleh memandikan suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Jadi kalau emang dia bisa, mandiin. Jadi suaminya mandiin bininya, kalau emang dia bisa. Kalau enggak ya, mil, mandiin bini gua, mil. Jigo aja mah tenang aja. Aman dah, ya masa jinggo aja gak dapet. Idza lam yujad illa ajnabiyyun li ghuslil mar'ati aw ajnabiyyatun li ghuslir rajuli yummimal mayyitu. Apabila tidak didapati kecuali laki-laki lain untuk memandikan seorang perempuan, atau perempuan yang lain untuk memandikan laki-laki, maka ditayamumkanlah mayit itu. Jadi orang laki meninggal, nggak ada yang mandiin, laki-laki nggak ada, kecuali perempuan banyak. Ataupun perempuan yang meninggal, nggak ada perempuan yang mandiin, hanya laki-laki banyak. Kalau memang kejadiannya seperti itu, maka tuh mayit tayamumin aja. Tayamumin lebih afdol daripada laki mandiin perempuan atau perempuan mandiin laki, tapi ajnabi dan ajnabiyah, dengan tayamumin aja udah. Idza ta'azzara al-ghuslu li faqdil ma'i aw li taharri badanil mayyiti li nahwi harakin yummima kadzalika. Apabila terhalang memandikan mayit itu karena ketiadaan air atau karena akan rusaknya badan si mayit dengan seumpama kebakaran, maka ditayamumkanlah mayit itu sama seperti itu. Kalau dimandiin takutnya rontok, kalau dimandiin malah pada bluek, nah tayamumin aja dah. Sama kalau kecelakaan kira-kira gitu kan, itu darahnya cecer-cecer tuh, badannya pada remuk-remuk tuh. Kalau seandainya dituangin air nanti malah makinan meluek, tayamumin aja. Kira-kira taharli badan mayit tambah rusak, tayamumin aja. Idza arada ayyughassilahu salasan kama madha aw khamsan aw sab'an aw tis'an fatafsiluhu kama yali fil jadwali fis safhati taliyati. Apabila
ia ingin memandikan mayit itu sebanyak 3 kali sebagaimana keterangan yang telah berlalu, atau 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, maka rinciannya sebagaimana yang akan datang pada jadwal di halaman berikutnya. Lihat, adadu marratil ghusli, bilangan jumlah memandikan. Kalau 3 kali memandikan, maka adadul aghsali bisidri, jumlah basuhan dengan air bidara 1 kali. Lalu adadul aghsalil muzilati, jumlah basuhan bilasan 1 kali. Lalu adadul aghsali bil qorohi, bilangan basuhan dengan kapur 1 kali. Jadi 3 kali. Kalau mandiinnya 3 kali, berarti campur siraman air bidara 1 kali, bilasin 1 kali, dicampur pakai air kapur 1 kali. Kalau mandiinnya 5 kali, berarti bidaranya sekali, bilasannya sekali, campuran dengan kapur 3 kali. Kalau mandiinnya sebanyak 7 kali, maka air bidaranya 2 kali basuhan, kemudian bilasannya 2 kali basuhan, lalu dicampur dengan kapur 3 kali basuhan. Kalau mandiinnya sampai 9 kali, basuhannya 9, memandikannya 9 kali, maka siraman dengan bidaranya 3 kali, bilasannya 3 kali, basuhan dengan air kapur 3 kali. Nah, bawahnya tuh saat belit al-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu an takunal ula bisidrin, wasaniyatu muzilatun, wasalisatu bisidrin kal ula, warabi'atu muzilatun, wal khamisatu bima'in karahin. Atau keadaan yang pertama itu dengan siraman air bidara, yang kedua siraman air pembilas, yang ketiga siraman daun bidara sama seperti yang pertama, yang keempat siraman pembilas, dan yang kelima siraman dengan air kapur. Asaniyatu walaha thalasu kaifiyatin, dan baginya memiliki 3 cara. Al-kaifiyatul ula wahiyya an takuna bisidrin, summa muzilatun, summa sidrun, summa muzilatun, summa qarahun, summa qarahun, summa qarahun. Tata cara yang pertama yaitu adalah menjadikannya dengan siraman bidara, kemudian siraman pembilas, kemudian siraman bidara, kemudian siraman pembilas, kemudian air kapur, lalu air kapur, lalu air kapur. Yang 7 ya. Iya, itu yang 7. Terus al-kaifiyatu tsaniyatu wa hiya an takuna bisidrin, summa muzilatun, summa qarahun, summa sidrun, summa muzilatun, summa muzilatun, summa qarahun. tata cara yang kedua yaitu bahwa adalah dengan siraman bidara, lalu siraman pembilas, lalu siraman air kapur, lalu siraman bidara, lalu siraman pembilas, lalu siraman pembilas, lalu siraman kapur. Itu nomor 2 tuh. Yang ke 2. Terus al-kaifiyatu tsalisatu wa hiya an takuna bisidrin, summa muzilatun, summa sidrun, summa muzilatun, summa sidrun, summa muzilatun, summa qarahun. Nah, yang ketiga yaitu adalah dengan siraman bidara,
kemudian siraman pembilas, lalu siraman bidara, lalu siraman pembilas, lalu siraman bidara, lalu siraman pembilas, lalu siraman air kapur barus. Terus watafsilu As-salisatu wa tafsilu takdibiha annaha takunul ula binahwi sidrin wasaniyatu muzilatun wasalisatu bima'in qarahin warabi'atu binahwi sidrin wal khamisatu muzilatun wasadisatu bima'in qarahin wasabi'atu binahwi sidrin wasaminatu muzilatun watasi'atu bima'in qarahin Falma'ul qarahu mu'akhkharun an kulli muzilatin wa yasihu ayyakuna mu'akhkharan anil jami'i. Dan rincian urutannya bahwa adalah yang pertama itu dengan seumpama siraman bidara, yang kedua siraman pembilas, yang ketiga dengan siraman air kapur, yang keempat dengan seumpama air bidara, yang kelima siraman pembilas, yang keenam dengan campuran air kapur, yang ketujuh dengan seumpama bidara, yang kedelapan adalah pembilas, yang kesembilan dengan air kapur. Dan air kapur diakhirkan dari setiap siraman pembilas, dan boleh bahwa adalah ia diakhirkan dari seluruh basuhan itu. Air kapur terakhir boleh, karena tujuannya air kapur itu melindungi dari serangga-serangga. Takut tar kupingnya atau hidungnya kemasukan serangga-serangga. Kalau dia ada kapur, mencegah itu. Makanya ada kapur yang anti penolak serangga kan gitu. Dia ada kapur barus bagus ya. Barus apa bagus? Iya. Tanian takfinul mayyiti wallahu alam bissawab. Kalau nggak ada, ini perempuan meninggal, nggak ada orang perempuan yang bakal memandikannya, romannya susah, ini nggak ada. Memang harus laki yang mandiin, tayamumin aja. Atau seumpama laki meninggal, orang laki nggak ada, yang ada orang perempuan, tayamumin aja. Karena kan bukan mahram itu, haram, dengan tayamumin aja, nggak mengurangi itu. Karena seapik-apiknya orang kalau ngelihat orang telanjang bagaimana kira-kira? Seapik-apiknya orang kalau ngelihat orang telanjang bagaimana? Itu yang harus dijaga.